semua keluarganya Masya Allah. Jadi kita dibawa ke rumahnya keluarga daripada Haji Ida ya. Kata dia kalau lebaran saya muter Wan di sini Wan. Masya Allah subhanallah. Kita jadi kenal ya kampung sini, alhamdulillah syukurillah. Dan juga yang akan menghormati dan mencintai al-muhtaramah al-ustazah Atikah, al-muhtaramah al-ustazah Fatimah, al-muhtaramah MC kita tercinta, dan juga para ibu-ibu yang gak disebutkan mohon maaf, dan yang kami mencintai grup Yasmin, yaitu Ustazah Sajara dan Ustazah Wan Huria, dan juga yang lain-lainnya yang gak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah kepada ibu-ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masuk di dalam bulan Sya'ban. Kemarin kita udah bulan aja Bu, menanam ya Bu ya. Sekarang waktunya kita menyiram. Insyaallah Ramadan adalah panen. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Rajab disuruh kita perbanyak istighfar. Alhamdulillah sudah lewat insyaallah. Dan mudah-mudahan istighfar kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di bulan Sya'ban ini, kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, ya tasya'ab fi khair katsir. Kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban itu bercabang-cabang kebaikan. Makanya dibilang Sya'ban ya, seperti pohon itu banyak cabang-cabangnya, banyak kebaikan. Insyaallah semoga bulan Sya'ban ini kita orang Betawi bilang bulan rawahan ya. Semoga bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan ini kita insyaallah siap datangnya itu bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kita bersiap-siap di dalam nisfu Sya'ban insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pada tawakufan setiap majelis ya, setiap tempat-tempat yang kebaikan untuk apa? Untuk kita lebih fokus lagi di dalam bulan Ramadan. Semoga insyaallah sampai di bulan yang mulia itu. Makanya kata ulama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Mereka takut nggak sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Karena umur kita nggak ada yang tahu, ya. Jadi kita perlu banyak doa yang diajar oleh ulama. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bulan penuh kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum nisfu Sya'ban insyaallah jatuh tanggal 7 Maret insyaallah. Kita di pagi hari disunnahkan untuk apa? Membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa Bu? 2.375. Diketeng boleh Bu, dicicil ya. Kadang-kadang kita mau beli motor nyicil, di mobil nyicil ya. Diketeng juga boleh dari pagi sampai maghrib insyaallah udah selesai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kenapa kata Rasulullah SAW? Hadza doa Nabi Allah akhi Yunus alaihi salam. Awaluhu tahlil wa awsatuhu tasbih wa akhirahu iqrar min adz-dzambi. Kata Nabi Muhammad SAW, ini la ilaha illa anta adalah doa Nabi Allah Yunus, saudaraku Nabi Allah Yunus alaihi salam. Tatkala diperut ikan, dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pertamanya adalah tahlil la ilaha illa anta, yang tengah-tengah adalah tasbih subhanaka, yang terakhir minadh dhalimin. Kita ketahui bahwa kita ngaku kepada Allah Subhanahu wa taala, ikrar bahwa kita orang yang zalim, orang ahli maksiat, orang yang banyak dosa. Benar kan? Insyaallah berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dihapuskan dosa-dosa kita. Insyaallah. So jangan lupa ya Bu, jadwalnya kalau nggak salah ya apa tuh tanggal 7. Dari pagi Ibu udah mulai baca ya. Yang punya ketekan, yang punya apa dibaca deh tuh. Karena bacaannya agak banyak, 2.375 kali. Insyaallah di Sya'ban kita persiapkan diri kita untuk apa? Membaca Yasin 3 kali ya. Mungkin di musola-musola, mungkin di tempat-tempat yang kita udah biasa. Semoga insyaallah ajak anak kita
ajak keluarga kita, kenalkan. Karena kebanyakan kita kenal sama agama, kita kenal sama ilmu, anak kita di belakang nggak ada yang kenal. Alhamdulillah. Banyak nanti dia akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk ini malam yang munajabat, yaitu malam yang istimewa, malam yang insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Yasin 3 kali dengan niat. Itu yang luar biasa. Semoga kita insya Allah siap dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sekarang dari 1 Sya'ban sampai 15 Sya'ban kita disunahkan setiap hari baca surat apa? Ad-Dukhan 6 ayat. 6 ayat bolak-balik sampai tanggal 15 Sya'ban nanti sampai tanggal 7. Insyaallah ibu-ibu yang belum baca mulai sekarang baca dan pulang baca surat Ad-Dukhan dari 1 ayat sampai 6 ya. Kita bolak-balik bacanya. Semoga insyaallah maka di sini banyak kebaikan di bulan apa? Bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban adalah bulan silaturahmi. Banyak banget kebaikannya kan. Mau munggah, mau puasa, datengin orang tua, datengin guru-guru, yang punya mertua datengin. Itu mertua orang tua kita juga, ya enggak? Kalau datang jangan lenggak kangkung, ada yang dibawa. Karena Rasulullah ngajarin tahadu tahabu, saling sayang menyayangi, saling memberi hadiah. Ini hadis loh. Makanya ulama dulu pada pakai hadis daripada Rasulullah SAW. Orang dulu ngajarin kita dulu apa? Kalau di sholat condet nih bu, zaman Nabi Muhammad mereka itu pada bawa apa? Zaman dulu belum ada macam-macam makanan yang baik-baik, ya halal, enak, nikmat. Mereka bawa apa? Sirup sama roti, ya kan? Zaman dulu nggak kenal meses, nggak kenal keju, nggak kenal apa. Tuh roti disiramin sirup warnanya merah. Zaman jidaan itu, zaman Jid Muhammad. Ini terima kasih nih ada foto Jid Muhammad di sini, masya Allah tabarakallah. Ada Jid aneh di sini, masya Allah tabarakallah. Ini girang banget foto wali-wali ya. Jid Muhammad adalah ahli fikih bu, sebetawi ya. Beliau adalah pakarnya fikih. Ya masya Allah Jakarta. Waktu dia meninggal, pos kota pun menyanjung tinggi memuji daripada Jid aneh, yaitu ahli tasawuf, ahli fikih. Masya Allah tabarakallah. Mungkin orang dulu kenal sama Jid aneh, Jid Muhammad yang luar biasa sehingga ditaruh fotonya di sini. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tunjuknya baru datang nih kemarin nih. berkat ustazah yang menangani, terima kasih banyak. Wah berkat Haji Mas Kufa, berkat Haji Ida yang bawaannya kemari, yang mengundang Yasmin juga. Ini sementara ini adalah perantara daripada Haji Ida yang mengundang kita semua. Semoga Haji Ida dan Haji Mas Kufa digabungkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan silaturahmi itu kita minta maaf. Ya kan Bu, bisa insyaallah. Jangan mulut nih, jangan brot, kalau gue nggak punya salah, udah punya salah, nggak punya salah, pokoknya buka mulut. Salaman sama orang, minta maaf. Allah cinta sama orang yang ahli minta maaf, pemaaf. Kita kan kalau Ramadan disuruh banyak bacanya. Allahumma inna ja'afun wahibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau rame-rame anak, kan begitu. Kenapa? Allah Maha Pemaaf. Kita apa sih? Manusia yang biasa, yang hina, yang rendah, yang gak ada papenya. Kok jadi kaku banget mau minta maaf? Jangan. Sebelum disebut Sya'ban, sebelum terima buku baru, buku lama mungkin banyak kotoran, banyak maksiat, banyak alih-alih yang gak keruan. Insya Allah kita minta sama Allah SWT maaf. Maaf sama Allah gampang loh Bu. Maaf sama manusia susah. Kita kadang-kadang nyala, kita caci maki, kita nggak kenal juga orang kadang-kadang kita katain. Apalagi yang sering kita bergaul, nggak demen tuh dia datang tuh, kan begitu. Mulut ini kadang-kadang comel. Mau nggak kira-kira kita minta maaf duluan? Jangan jadi orang yang kaku, jangan. Allah Maha Pemaaf. Kalau dia kita salaman dia melengos gak apa-apa.
capek. Ibu jangan marah. Besok-besok mau sholat lagi jangan gitu. Kenapa? Kita yang menang. Kita ikutin Nabi kan. Kita ikutin Rasulullah kan. Ya, Rasulullah diapain aja sama umatnya? Dia terima aja, maka diberikan doa semoga kaumi mendapatkan hidayah. Kan gitu. Ya, kita jangan dendam. Juga kita nggak apa lu marah sama gue nggak apa-apa, yang penting kita itu nggak marah sama dia. Insya Allah sungkem sama orang tua, ya bawa itu. Kalau zaman dulu Betawi bawa rantang ya bu ya, ada rantang tuh ada isinya kan begitu ya. Nah orang laki bu kadang-kadang bininya makanya mesti benar, bini jadi istri mesti benar. Ajarin tuh si abang, suruh ke rumah orang tuanya, suruh ke rumah mertua. Ajarin, jangan sibuk sama dunia deh. Kenapa? Kalau istri yang salehah ngajarkan suami itu kebaikan-kebaikan. Yuk kita datangin ke rumah orang tua kita datangin ke rumah mertua kita. Kan begitu. Kita kasih, kita tanya, kita minta keredoannya. Karena surga adalah di keredoan kedua ibu bapaknya bagi orang laki. Kita di tangan suami. Ya, orang laki kadang-kadang kalau nggak diajarkan, kadang-kadang mereka bablas aja, repot sama dunia. Insya Allah ada tawakal, berarti kita di sini orang silaturahmi. Tadi ibu pulang salam-salaman bu, salaman, satu majelis salaman, daging ketemu daging, rontok dosa-dosa kita. Kalau salaman yang begini bu, orang kuliah belum salamannya, di ujung doang, ujung, jangan diterap. Daging sama daging rontok dosa-dosa kita ya. Insya Allah bisa ya, bukan kita begini atau begitu enggak, tapi perempuan sama perempuan, daging ketemu daging, telapak tangan kita ketemu telapak tangan dia, insya Allah menjadikan penghapus dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Sekarang budaya Cipaka Cipiki kita mainkan. Padahal budaya yang Rasulullah ajarkan adalah erat bersalaman. Itu budaya daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu diantaranya. Dan juga yang kedua, apalagi tentang sebelum nisfu Sya'ban, kita cari kerelaan orang tua. Anak-anaknya durhaka, ayo cari ke kuburan nih kalau udah meninggal, ziarahin sekarang. Sekarang banyak ibu-ibu pergi ke Tujuh Manggang, pergi ke Wali Songo, pergi ke sana, pergi ke sini. Tapi kadang-kadang ibunya belum dicari, bapaknya belum dicari. Ya, kita bawa kembang, kita bawa air, rapiin kuburannya. Ini anak yang silaturahmi begitu. Bunga kita bawa buat apaan? Selagi bunga itu mekar, masih segar, bunga itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau diwakili oleh malaikat, ampunkan orang ahli kubur yang dibawa ini. Makanya orang kalau sekarang bilang kembang bid'ah, air mawar bid'ah, yasin bid'ah, tahlil bid'ah, dia nggak diajarkan, emang nggak belajar emang tentang baginda Rasulullah SAW. Rasulullah taruh pelepah kurma di atas kuburan. Karena ada apa? Ada cabang, ada pohon. Pohon itu selagi mekar, selagi segar, pohon itu ngasih rahmat buat ahli kubur. Kan waktu Rasulullah SAW jalan, wahai malaikat, wahai sahabatku, ini nih di kubur ini nih ada orang yang sedang disiksa. Katanya Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana yang Rasulullah begitu bacakan Fatihah, bukan Fatihah, ambil pelepah kurma, masukin ke dalam tanahnya itu, ya, untuk dia mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ikut orang yang enggak tuh, Bu. Katanya jual kubur enggak boleh pakai uang, enggak boleh pakai ini, itu orang yang enggak belajar. Ahli bid'ah, kita bukan ahli bid'ah. Insyaallah kita ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Banyak persyaratan daripada nisfu Sya'ban supaya yasin kita diterima. Di dalam kitab Kanzun Najwa was Surur banyak, kalau Anda mau bahas takutnya kelamaan. Apalagi yang pakai uang bunga, yang pakai riba,
pembacaan Yasin yang tidak diterima Allah SWT. Hati-hati, hati-hati dengan uang bunga, hati-hati dengan riba, ya. Riba itu harus sibuk kelebihan daripada kita mungkin diberi uang, daripada kita mungkin taruh di bank dan yang lain-lain. Ini baca Yasinnya 3 kali, minta ampunan sama Allah SWT nggak diterima. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga insya Allah yang dulu hadir di tengah-tengah kita ini insya Allah udah taubat dan nasuha sebelum nisfu Sya'ban. Insya Allah minta ampun, minta ampun, minta ampun. Orang yang makan riba, orang yang makan daripada uang-uang bunga, berarti dia bersetubuh kepada ibunya 70 kali. Itu 1 kali aja bersetubuh sama ibu sendiri, boleh nggak? Seorang anak bersetubuh sama ibunya kira-kira boleh nggak? Ini 70 kali. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sekarang diremehkan aja masalah bunga, masalah apa sih riba dan yang lain-lain. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan banyak lagi orang yang pemabuk, banyak lagi orang yang berzina, ya itu gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari nisfu Sya'ban, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Semoga insya Allah kita perbanyak makanya sekarang istighfar, minta ampun, perbanyak sekarang baca la ilaha illa anta, dan juga perbanyak sholat taubat. Semoga bacaan kita ampunan, minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam nisfu Sya'ban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang marah-marahan udah deh, cukup sampai di sini. Kita minta maaf dulu. Kita lebih cerdas insya Allah daripada orang-orang yang nggak mau memaafkan, ya. Insya Allah karena Allah redho sama orang yang minta maaf duluan. Allah redho sama orang yang minta maaf duluan. Yang ini sulit, ini kadang-kadang banyak hambatan dan juga banyak kita kebingungan. Gengsi minta duluan, buang rasa gengsi, buang rasa takabur sombong kita. Untuk kita minta maaf pada orang yang kita sakitin, orang yang kita kadang-kadang kita katain dan yang lain-lain. Terutama ibu, terutama perempuan, minta maaf kepada suaminya. Gengsi nggak minta maaf suami? Nggak gengsi. Kenapa? Minta maaf sekarang. Kalau ibu gengsi, emang ibu siapa bidadari? Biasa-biasa aja kita, biasa-biasa aja. Kok gengsi loh, emang si abang yang salah, gitu kagak salah. Itu setan yang ngomong, bukan kita. Kita minta maaf duluan karena kita adalah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk saling memaafkan. Ada masalah kedatangan Ustazah Samira Al-Habsyi. Alhamdulillah. Semoga insya Allah sehat, amin, panjang umur. Amin, amin ya Rabbal alamin. Itu baik, minta maaf sama suami, nundukin, ya. Kita awal kan suami istri itu pintunya masih pintu surganya suami kita, ya. Nunduk, sungkamnya jangan lebaran bu, lama banget. Sungkem dari sekarang, sebelum nisfu Sya'ban. Mau puasa nih sungkem deh. Ini kagak sungkem, ntar kalau ada ntar gue lagi sungkem lu saya foto ya, kan tahu status. Itu sih buat mejeng gitu namanya. Bukan sungkem yang benar. Kagak pakai taruh status, nggak ada urusan orang. Sungkem minta maaf, minta kerelaan nih. Insya Allah datang bulan Ramadan dengan kita udah dihapuskan dosa-dosa kita. Jangan ada rasa gengsi, jangan ada rasa sombong. Ini yang paling baik dan paling tepat. Pintu surga kita nggak kemana-mana bu. Pintu surga kita adalah di rumah kita sendiri, yaitu suami kita. Suami bejat kayak suami bobrok kayak pokoknya pintu surga kita. Ya kan ya? Insya Allah nggak ada yang bejat. Insya Allah nggak ada yang semuanya insya Allah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kudu kita taat gitu maksudnya. Biar dia gimana urusan dia, tapi kita sebagai istri harus benar-benar taat ya. Insya Allah bisa orang-orang
sunter yang luar biasa, ahli-ahli muhibbin yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan diterima pembacaan Yasin kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan yang penuh kemuliaan ini, tadi Ustazah bilang suruh buka lemari, suruh buka biar mukenanya. Benar. Kalau baju terlalu banyak tadi ibu dihisap loh Bu. Baju bujaidar beli lagi di Kelambang, bujaidar lagi. Tuh lihat tuh katanya bulan Ramadan kata Ustazah Fatimah tadi apa? Suruh lihat baju kita. Banyak orang paling nggak punya baju. Di Cianjur deh kita kasih ke Cianjur soalnya habis gempa tuh. Kita bawain atau mungkin di daerah kita mau kena beli yang baru buat terawih, yang lama kita kasih orang, jangan disimpan lagi gue sayang ya jangan, tak kita didakwa mau kena wah ya itu yang luar biasa. Kalau di Singapura ke Malaysia yang luar biasa, di sini di musola di masjid mau kenanya pada jorok ya, di sono luar biasa. Di Singapura Malaysia itu yang dekat ada di musola, mereka setiap seminggu sekali atau bertiga hari sekali ngelihat itu mau kena yang itu dibawa pulang dicuci, terus digantiin yang kena yang bagus, gantiin kan ditaruh lagi begitu. Kita belum ada nih di sini begini, belum ada kita begitu. Kenapa? Mereka nyuci loh. Untuk apa? Ntar orang pakai jadi harum. Kita ke Singapura di musola Singapura itu wangi. Di sini ceketan, hitam-hitam. Baunya ini daki, bekas bedak banyak amat. Baunya luar biasa. Cuma kita nggak nampas aja. Kalau takut apa deh, kehilangan waktu. Nggak nampas, jadi baunya luar biasa. Coba kita seperti orang-orang Malaysia, seperti orang-orang Singapura yang luar biasa. Atau ibu ada yang mau kena, yang udah lama, yang baik, yang bagus, yang harum, taruh di musola. Dia pakai, kita dapat terus pahala sampai yaumul qiyamah. Insyaallah bisa nih yang ajaran tadi Ustazah Fatimah mengatakan yang luar biasa. Yuk ntar pulang bukain tuh lemari supaya kita gak dihisap ya. Kita pakai dan juga yang kita nggak pakai kita kasih ke orang. Insya Allah. Ibu nggak panjang-panjang lebar lagi karena waktu udah siang juga. Kita ada Ustazah Samira yang akan ngasih tausiah insya Allah bermanfaat. Yang tadi ada sampaikan insya Allah pulang dijalanin ya Bu, dijalanin insya Allah menjadi keberkahan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca Fatihah buat Haji Muhammad Soheh bin Haji Muhammad Nuh, siapa lagi? Haji Nafsah binti Haji Hanafi. Ta'ala idza ghashahum birahmah wal maghfirah wa anna Allah yaghfiru rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita bacakan buat sahibatul bait, buat yang tempatnya ini yaitu surat Qul Huwallahu 11 kali khusus untuk beliau. Insya Allah beliau mendapatkan pahala 3 kali khatmul Quran Karim. Rame-rame kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Haji Mas Pupal, terima kasih kepada Haji Ida yang undang kita ke sini. Semoga hajat Haji Mas Pupal dan Haji Ida dan sahabatul bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya mujibas sa'ilin wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.